Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang pembangunan nasional dalam pendidikan di masa Orde Baru. Kelompok 5 beranggotakan Muhammad Ridwan Nur, Yulianto Prabowo, Syarul Fikri, dan saya sendiri Maulana Iksan. Untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan PGRI dalam golongan kekaryaan golongan karya. PGRI dalam golongan kekaryaan golongan karya dibagi menjadi dua, ada pemilihan umum masa Orde Baru dan dui fungsi ABRI. Pemilu pada masa Orde Baru memiliki keunikan tersendiri daripada pemilu yang terjadi sebelum dan sesudahnya. Pelaksanaan pemilu sendiri pada masa Orde Baru berlangsung 6 kali, yakni 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pada pemilu 1971, peserta partai politik masih cukup banyak, yakni 10 partai politik. Pada pemilu ini, golongan karya meraih suara terbanyak. Pemilu selanjutnya dimulai sejak tahun 1977 hingga 1997. Partai peserta pemilu diikuti oleh 3 partai politik, yakni PPP, golongan karya, dan PDI. Pada pelaksanaan pemilu itu pula, golongan karya meraih suara terbanyak. Selanjutnya, dui fungsi ABRI. Konsep dui fungsi ABRI berawal dari konsep jalan tengah yang dikemukakan oleh Jenderal A.H. Nasution. Dui fungsi ABRI diterapkan untuk memberi kesempatan yang luas kepada perwira tentara untuk berpartisipasi dalam bidang non-militer. Kebijakan ini bertujuan agar stabilitas politik tetap berjalan dengan baik. Melalui dui fungsi ABRI, para perwira militer memegang posisi penting pada masa pemerintahan Orde Baru, seperti menjadi wali kota, gubernur, duta besar, peradilan, dan lain-lain. Peninggalan dui fungsi ABRI pun sampai saat ini masih dapat ditemukan, meskipun pelaksanaan dan kebijakannya telah dihapus. Salah satu peninggalan tersebut ialah banyaknya penamaan jalan, terutama di daerah yang menggunakan nama AMD. AMD ini sendiri merupakan singkatan dari ABRI Masuk Desa. Salah satu program pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan desa dalam rangka mengabdi kepada masyarakat. Program dui fungsi ABRI dihapus sejalan dengan agenda reformasi 98 yang menandai berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, pembangunan pendidikan mengusahakan pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi mutunya dan mampu mandiri, serta pemberian dukungan bagi perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang terwujud dalam ketahanan nasional yang tangguh dan mengandung makna terwujudnya kemampuan bangsa menangkal setiap ajaran, paham, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Pendidikan nasional adalah usaha sadar untuk memungkinkan bangsa Indonesia mempertahankan kelangsungan hidupnya dan mengembangkan dirinya secara terus-menerus dari satu generasi ke generasi berikutnya. Menetapkan bahwa pendidikan nasional dilaksanakan melalui 2 jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Yang pertama, pendidikan umum merupakan pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir masa pendidikan. Yang kedua, pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu. Yang ketiga, pendidikan luar biasa merupakan pendidikan yang khusus diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik atau mental. Yang keempat, pendidikan kedinasan merupakan pendidikan yang berusaha meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan untuk pegawai atau calon pegawai suatu departemen atau lembaga pemerintahan non-departemen. Yang kelima, pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan. Yang keenam, pendidikan akademik merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, pendidikan profesional merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu. Baik, kita akan melanjutkan materi ketiga, PGRI dan perjuangan pembangunan pendidikan. Yang pertama, Kesatuan Aksi Guru Indonesia KAGI. KAGI
merupakan wahana untuk menyatukan semua organisasi guru yang tadinya terkotak-kotak sebagai produk politik Orde Lama. Membersihkan dunia pendidikan Indonesia dari unsur-unsur PKI, serta memperjuangkan agar PGRI menjadi organisasi guru yang tidak hanya bersifat unitaristik, tetapi juga independen dan non-partai politik. Yang kedua, konsolidasi organisasi pada awal Orde Baru. Yang pertama, konsolidasi dan pengembangan organisasi ke dalam dan keluar daerah untuk menciptakan kekompakan pada seluruh potensi pendidikan. Kedua, istilah panitera umum diganti dengan sekretaris jenderal dan panitera diganti dengan sekretaris. Ketiga, perluasan keanggotaan PGRI dari guru TK sampai dengan dosen perguruan tinggi. Keempat, penentuan kriteria atau persyaratan pengurus PGRI mulai tingkat pengurus besar, pengurus daerah, pengurus cabang, hingga ranting. Yang ketiga, refleksi tentang masa depan PGRI. Pada hakikatnya, PGRI adalah sebuah organisasi profesi pendidik dan pekerja pada umumnya, dan para guru pada khususnya. Masa depan menuntut semakin tingginya kualitas daripada kuantitas. Untuk itu, PGRI dituntut untuk lebih akrab dengan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para guru sekolah menengah dan bahkan para dosen di perguruan tinggi. Keempat, refleksi tentang masa depan PGRI. Secara singkat, dipaparkan mengenai sejarah perjuangan di masa Orde Baru dengan tujuan bahwa organisasi ini dapat mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mempertahankan, mengamalkan, serta melestarikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berperan aktif mencapai tujuan nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Terakhir, Hari Guru Nasional. Hari Guru Nasional ditetapkan Presiden Soeharto pada tanggal 25 November 1994 dengan sebuah keputusan Presiden, yaitu Kepres nomor 78 tahun 1994 tentang Hari Guru Nasional. PGHB sendiri didirikan pada tahun 1912 dan beranggotakan kepala sekolah, guru bantu, guru desa, sampai perangkat sekolah lainnya. Kemudian, pada tahun 1932, nama PGHB dirubah menjadi Persatuan Guru Indonesia atau sering disebut dengan PGI. Perjuangan guru tidak lagi berfokus pada perbaikan nasib serta kesamaan hak dan posisi dengan Belanda, melainkan beralih menjadi perjuangan nasional meraih kemerdekaan. Pada tahun 1932, ada 32 organisasi guru yang ada di Indonesia sepakat bersatu mengubah nama Persatuan Guru Hindia Belanda PGHB menjadi Persatuan Guru Indonesia PGI. Namun pada zaman pendudukan Jepang segala organisasi dilarang. Sekolah ditutup dan Persatuan Guru Indonesia PGI tidak dapat lagi melakukan aktivitas. Untuk itulah, sebagai penghormatan kepada guru, pemerintah Republik Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 78 tahun 1994 menetapkan hari lahir PGRI tanggal 25 November sebagai Hari Guru Nasional dan selalu diperingati setiap tahun. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.